Banyak hal yang memang kami harus koordinasikan, antara lain ada rekayasa lalu lintas, parkir-parkir, kemudian drop off, pick up. Lalu ibu-ibu ini kan kemungkinan sore sudah sampai di Jakarta. Jadi kami sampaikan Monas menjadi sesuatu yang prestisius bagi ibu-ibu dari berbagai daerah. Jadi kalau misalnya air mancurnya dan lampu-lampunya bisa dimaksimalkan, tentu akan menjadi bagian yang bisa memberikan kebahagiaan dan beliau punya tugas lebih besar dari sekedar pilpres. Jadi sikap politik itu memang sudah diamanatkan pada saya untuk saya artikulasikan. Bangsa ini sedang susah. Karena itu pemimpin yang kami cari adalah orang yang mau ikut gerah. Pemimpin yang kami rindu adalah pemimpin yang mendengar nurani rakyat. Pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak canggung memeluk warga dan bersama mereka berbaur dan berbagi aroma keringat. Saya PKB Gus Dur, bukan PKB Caimin. Kita menimbang posisi yang surveinya nggak terlalu ngangkat, nggak usah terlalu ngotot. Saya rasa yang paling utama ya, ketua PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU. Yeni Wahid ajak para pecinta Gus Dur atau yang biasa disebut sebagai Gus Durian, terutama di kelas-kelas bawahnya, untuk mendukung Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan nasibnya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang sekarang dipimpin oleh Caimin itu? Kempes dong, ya kan? Tetapi inilah kenyataan ya, dan itu merupakan hak politik Yeni Wahid ya untuk mendukung Anies Baswedan. Yeni Wahid ini kemudian membuat move untuk mendukung Anies Baswedan. Nah, kemarin ini memang NU seolah-olah dibawa-bawa, tapi itu ya kegaduhan-kegaduhan yang biasanya terjadi ketika menjelang pilpres. Jadi ketika ada orang-orang yang kemudian berbicara atas nama NU, ini tidak serta-merta mengatasnamakan organisasi secara keseluruhan. Ya, misalnya Gus Mus itu secara jelas mengingatkan politisi yang kebetulan dekat dengan pengurus NU pada saat ini untuk tidak melakukan rapat-rapat di kantor PBNU. Apalagi pihak Gus Durian atau pihak Mbak Yeni Wahid sudah sering mengatakan jangan memakai atribut Gus Dur di PKB, karena Gus Dur bukan bagian dari PKB. Disebut-sebut akan disandingkan dengan Anies Baswedan di Pilpres. Yeni Wahid bilang, saya fokus tugas NU. Yeni Wahid disebut salah satu tokoh dari Nahdlatul Ulama yang bisa disandingkan dengan calon presiden usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Yeni pun angkat bicara. Duh, enak lagi, kemarin Pak Ganjar, sekarang Pak Anies. Ya, Masya Allah, kata Yeni saat ditemui Tempo Ahad 15 Januari 2023. Menurut pemilik nama lengkap Zanuba Afiah Kosyon Wahid itu, urusan nama calon presiden dan calon wakil presiden merupakan urusan internal Partai Nasdem. Saya masih akan fokus pada tugas yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama sebagai ketua pelaksana harlah yang berlangsung di kota Solo, kata dia. Menurut Yeni, untuk menggait dirinya sebagai capres dari sisi NU itu mekanismenya sudah jelas, yakni dengan sholat istikharah dan pendapat kiai. Mekanisme itu selalu saya terapkan jadi secara rasional. Tentu akan saya olah, tapi secara suara langit kira-kira begitu ya, secara dalil nakli dan akli. Jadi nanti ada 9 kiai yang saya tanya dulu, dan gongnya ibunya saya siapa, pastinya. Siapa yang direstui beliau kita harus dukung siapa begitu, kata dia. Adapun nama-nama yang dimaksud yakni Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun, hingga Yeni Wahid. Kalau obrolan-obrolan di pengurus Nasdem level-level bawah, level menengah sampai level atas ya intinya. Antara lainnya dari lingkungan NU. Nah, kader-kader NU itu ya yang masih netral, belum berpolitik praktis, ujar Gus Coy. Dia mengaku tidak heran dengan munculnya nama Yeni Wahid sebagai cawapres Anies Baswedan. Pasalnya Yeni Wahid memiliki track record yang baik pada kiprahnya di NU maupun dunia politik. Partai kan punya hak untuk mencalonkan siapapun yang mereka inginkan.
Tapi yang jelas Mbak Yeni Wahid itu kan sangat luar biasa track recordnya. Apalagi Mbak Yeni putri dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid, kata Isyana. Ketua Umum Ibu Khofifah Indar Parawansa yang juga Gubernur Jawa Timur terpilih menyampaikan undangan resmi kepada Pak Gubernur DKI. Ini juga silaturahim sesama gubernur kan harus saling ini ya, harus saling kula nuwun gitu. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Khofifah, berbagai macam hal teknis tentang acara. Namun yang ingin kami catat adalah kami berterima kasih sekali atas support yang diberikan oleh pemerintah DKI, oleh Pak Gubernur khususnya ya dalam mendukung acara kami ke depannya nanti. Arus bawah Gus Durian nanti akan mendukung Pak Anies menjadi calon presiden. Ini menjadi amunisi baru teman-teman bagi Pak Anies Baswedan kalau mendapat dukungan dari Gus Durian. Karena Gus Durian tidak mendukung dari Muhaimin Iskandar. Dan Gus Durian juga mengatakan jangan memakai atribut Gus Dur di PKB. Ini teman-teman yang menjadi perhatian publik. Jadi artinya kalau saya melihat Mbak Yeni Wahid ini lebih condong mendukung Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita lihat kemarin teman-teman di acara pernikahan putri Pak Anies Baswedan, di situ ada Mbak Yeni Wahid datang di acara yang digelar Pak Anies Baswedan dalam rangka menikahkan putrinya. Jadi antara Pak Anies Baswedan dengan Mbak Yeni Wahid ini terjalin chemistry yang cukup baik teman-teman. Menurut Yeni, untuk menggait dirinya sebagai capres dari sisi NU itu mekanismenya sudah jelas, yakni dengan sholat istihoroh dan pendapat kiai. Mekanisme itu selalu saya terapkan jadi secara rasional. Tentu akan saya olah, tapi secara suara langit kira-kira begitu ya, secara dalil nakli dan akli. Jadi nanti ada 9 kiai yang saya tanya dulu, dan gengnya ibu saya siapa, pastinya. Siapa yang direstui beliau kita harus dukung siapa begitu, kata dia. Adapun nama-nama yang dimaksud yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun, hingga Yeni Wahid. Kalau obrolan-obrolan di pengurus Nasdem level-level bawah, level menengah sampai level atas ya intinya. Antara lainnya dari lingkungan NU. Nah, kader-kader NU itu ya yang masih netral, belum berpolitik praktis, ujar Gus Coy. Dia mengaku tidak heran dengan munculnya nama Yeni Wahid sebagai cawapres Anies Baswedan. Pasalnya Yeni Wahid memiliki track record yang baik pada kiprahnya di NU maupun dunia politik. Partai kan punya hak untuk mencalonkan siapapun yang mereka inginkan. Tapi yang jelas Mbak Yeni Wahid itu kan sangat luar biasa track recordnya. Apalagi Mbak Yeni putri dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid, kata Isyana.